Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu baru saja kami bacakan, kami dengar. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menjelaskannya. Dan Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Karena tanpa Roh Kudus menyingkapkannya kami tidak bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin tanya, tadi waktu nyanyi lagu harapanku hanyalah pada Yesus. Apa benar Bapak Ibu? Apakah sungguh harapan kita hanya dalam Yesus? Apakah pernah terpikir, betul tidak ya? Yesus itu satu-satunya harapan saya. Kalau tidak, jangan-jangan saya bisa salah menaruh harapan loh. Ini menyangkut nyawa kita, jiwa kita di dalam kekekalan loh. Lalu tadi lagu sebelum firman ya. Engkau terang di saat gelap. Engkau pintu di setiap jalan. Apakah kita sungguh-sungguh yakin Bapak Ibu? Pada waktu menyanyikan lagu harapanku hanyalah pada Yesus. Saya teringat waktu remaja saya pernah meragukan Bapak Ibu. Waktu itu saya baru percaya kepada Tuhan. Saya suka nonton waktu itu ya. Karena mama saya nonton jadi saya ikut nonton juga. Jadi kalau nonton film-film silat atau film-film dari dunia misalnya dari film Taiwan, Hong Kong itu. Kebanyakan bukan film yang Kristen ya. Jadi sebagian besar itu di dalam film itu dimasukkan unsur-unsur agama lain ya. Filsafat pemikiran agama lain. Waktu itu saya sempat ragu ya. Iya benar ya. Tokoh agama ini wah punya pengikutnya yang begitu baik ya. Yang lain tidak baik bagaimana. Saya sempat ragu ya. Tapi semakin mengikut Tuhan saya semakin diingatkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari di depan kita bukan hari-hari yang mudah. Ada tantangan-tantangan yang mungkin bisa membuat kita meragukan Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin pada saat kita menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai. Sedangkan kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita rajin berdoa. Kok masalah-masalah saya tidak pernah selesai. Ada yang pernah datang kepada saya bertanya, Laushi, kenapa hidup saya begitu sial ya? Satu masalah belum selesai sudah datang masalah yang lain. Masalah kedua belum selesai sudah datang masalah ketiga. Dan dia hampir bunuh diri. Bapak Ibu, sungguh benar tidak? Apa buktinya Yesus itu bisa dipercaya? Bapak Ibu, ayat yang kita baca, teks yang kita baca tadi itu muncul karena pada waktu di dalam kitab Yohanes pasal 5 dicatat bahwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem di kolam Betesda. Dia di antara begitu banyak orang yang sakit, dia memilih satu orang lumpuh yang sudah lumpuh 38 tahun untuk disembuhkan. Dan setelah disembuhkan, orang Farisi marah dan kejadian ini viral ya. Waktu itu viral dan Tuhan Yesus diancam. Karena mengapa? Tuhan Yesus mengatakan dirinya itu setara dengan Allah Bapa. Dan orang Farisi tidak bisa menerima. Apa buktinya kamu mengatakan kamu ini berkuasa? Apa buktinya kamu mengatakan kamu itu setara dengan Bapa? Kemudian Tuhan Yesus menjelaskannya. Di dalam teks yang kita baca tadi. Di dalam teks, di dalam ayat 31 tadi dikatakan bahwa, di dalam teks itu tadi dikatakan bahwa, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar.
aneh. Apakah artinya apa yang Tuhan Yesus katakan itu tidak benar, tidak bisa dipercaya? Bukan Bapak Ibu. Maksudnya di sini adalah di dalam ayat yang ke-32 tadi dikatakan, ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nya di sini huruf besar menunjukkan kepada Allah Bapa. Jadi Allah Bapa, kalian tidak percaya dengan kata-kata saya ya. Oke, ada Allah Bapa yang bersaksi tentang saya. Dan dikatakan di ayat yang ke-33, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Yohanes dipakai oleh Tuhan juga untuk bersaksi tentang Yesus, siapa Yesus. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan ada kesaksian yang paling penting, yaitu pekerjaan Tuhan Yesus di dunia. Yohanes memang dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan siapa Yesus. Yohanes ini muncul setelah 400 tahun Tuhan tidak mengirim satupun nabi untuk berbicara kepada orang Israel. Di perjanjian lama Tuhan selalu mengutus satu demi satu nabi untuk berbicara kepada orang Israel. Bertobatlah, bertobatlah, ayo, kalau tidak kalian akan ditawan. Bertobat segera, ayo. Tapi sedikit sekali yang mau bertobat. Setelah sampai terakhir di Nabi Maleaki, Tuhan berhenti, tidak mengirimkan nabi sama sekali. Lalu kemudian 400 tahun kemudian Tuhan membangkitkan Yohanes Pembaptis dan berseru kepada orang Yahudi, bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Dan orang Israel banyak yang datang berbondong-bondong melihat Yohanes di padang gurun karena gaya hidupnya yang berbeda, karena cara penyampaiannya yang sangat berkuasa. Waktu itu banyak yang bertobat, memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan siapa Yesus. Yohanes Pembaptis sendiri yang melihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, Roh Allah seperti merpati turun atas diri Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, ia yang akan datang setelah aku lebih besar daripada aku. Bahkan untuk mengikat tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya Yesus itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kesaksiannya dipakai. Tetapi ada kesaksian yang lebih penting. Kesaksian Yohanes bukan kesaksian yang paling utama. Tetapi kesaksian yang paling utama pertama, pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Di ayat yang ke-36. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Bapa telah mengutus aku. Artinya apa? Orang Farisi, orang Yahudi tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah yang diutus Allah. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ya, ada kesaksian dari Bapa itu sendiri yang berbicara. Dan bagaimana buktinya? Pertama, yaitu Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya. Lewat pekerjaan Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh orang pada zaman itu. Matius pasal 11 ayat 5 mencatat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini dicatat di perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yohanes Pembaptis dimasukkan di penjara oleh kerajaan pada waktu itu, dimasukkan ke dalam penjara dan bersiap-siap untuk dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis juga sempat ragu Bapak Ibu. Benar tidak ya? Walaupun dia sendiri pernah menyaksikan, tapi pada waktu dia ditangkap ke dalam penjara, menunggu hari kepalanya dipenggal,
dia jadi ragu. Benar enggak ya? Yang namanya Yesus itu adalah anak Allah. Jadi akhirnya Yohanes Pembaptis ini mengutus orang datang kepada Tuhan Yesus. Bertanya, betul tidak kamu itu Mesias yang akan datang? Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Semua pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh Mesias anak Allah. Kesaksian yang membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bisa dipercaya, yaitu pekerjaannya semasa di dunia ini. Yang kedua, kesaksian dari Bapa itu sendiri. Di ayat yang ke-37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapa menjadi saksi sendiri. Siapa itu Bapa? Manusia tidak bisa melihat, tetapi manusia bisa melihat lewat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-34 tadi mengatakan, namun aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Manusia kesaksiannya itu tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Mengapa? Tidak bisa dipercaya oleh Yesus, mengapa? Sedangkan tadi dikatakan kesaksian Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan Yesus. Sedangkan di sini dikatakan aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan ini supaya kamu diselamatkan. Mengapa demikian Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Bapak Ibu, saya umpamakan seperti pada masa pandemi. Ya. Kita semua tahu ada ahli ya, bisa membuktikan bahwa ada virus di dunia ini, betul tidak? Tapi virus tidak bisa membuktikan keberadaan manusia. Kenapa? Levelnya beda, kategorinya beda. Manusia bisa membuktikan bahwa dunia ini ada virus, tapi virus tidak bisa membuktikan bahwa di dunia ini ada manusia. Demikian juga, mengapa Tuhan tidak bisa percaya kepada kesaksian manusia atau manusia tidak bisa membuktikan keberadaan Yesus yang Maha Kuasa? Karena levelnya beda. Jadi siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa selain dari pekerjaan yang dia lakukan di dunia ini, yaitu Bapa. Bapa yang tidak kelihatan oleh mata tetapi menyaksikan siapa Yesus, dan Yesus sendiri yang menyaksikan siapa Bapa. Dan yang ketiga, kesaksian yang utama adalah kesaksian dari firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, kamu di sini adalah orang-orang Yahudi. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini dikatakan orang Yahudi menyelidiki kitab suci. Tetapi aneh, mereka dikatakan menyelidiki kitab suci tetapi tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri, kepada Yesus. Mengapa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini memberitahukan kepada kita. Sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Artinya tujuan, motivasi, arah dari orang Yahudi belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, bukan supaya mengarah kepada Yesus yang menyelamatkan mereka, tetapi supaya mereka berdasarkan kemampuan sendiri menjalankan firman Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk memperoleh keselamatan. Itu tujuan orang Yahudi menyelidiki kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Apa tujuan kita pada hari ini belajar firman Tuhan? Apakah kita hanya untuk setor muka? Oh, karena gereja menentukan bahwa satu hari minimal baca satu pasal. Atau kita pakai untuk berdebat, membuktikan pengetahuan Alkitab saya banyak. Jikalau tujuan kita dalam belajar firman Tuhan bukan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, bukan untuk lebih tahu siapa Tuhan yang kita sembah, kita tidak akan bisa percaya kepada Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Karena tujuan kita, motivasi kita sudah salah. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita harus lihat apa karya Tuhan di dalam teks ini? Apa yang dibicarakan tentang Allah di dalam teks ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu membawa anak-anak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan, pada saat membaca ada tokoh yang salah, tokoh yang melawan Tuhan, beritahukan kepada mereka. Karena ada orang seperti ini, maka Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan orang yang berdosa. Pada saat ada tokoh yang baik yang kita bacakan untuk mereka, misalnya tokoh seperti Yusuf, kita katakan kepada mereka, mereka benar tapi belum sempurna. Ada pribadi yang lebih sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang lebih sempurna daripada mereka. Dengan demikian pada saat kita membaca firman Tuhan, membawa anak-anak kita baca firman Tuhan, bukan melihat sebagai satu pengetahuan Alkitab, tetapi baca arahkan kepada mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita. Dan mengapa orang Israel pada waktu membaca firman Tuhan tidak percaya, tidak mengerti? Yang pertama, mereka tidak menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Di ayat ke-38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Mereka setelah baca lewat. Setelah baca dianggap sebagai satu pengetahuan saja. Satu kewajiban agama saja. Bukan satu firman yang bisa mengubah hidup mereka. Dan yang kedua, penyebab mengapa tidak percaya dan tidak mengerti walaupun menyelidiki firman Tuhan adalah karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri kamu akan menerima dia. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita tidak suka dengan seseorang, apapun yang dilakukan, sebaik apapun yang dia lakukan, kita juga tidak suka, betul tidak? Kita akan memandang dari sisi negatifnya. Demikian juga kalau kita tidak mengasihi Tuhan, jangan harap kita bisa mengerti apa yang kita baca. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Dan penyebab tidak percaya walaupun menyelidiki firman Tuhan, yaitu mementingkan pujian dan kehormatan. Di ayat yang ke-44. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Orang Israel, orang Yahudi terkenal gila hormat Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Alkitab sering dikecam oleh Tuhan Yesus. Datang ke pesta ingin duduk di tempat yang paling penting. Ketemu orang, ketemu mereka harus dihormati. Penghormatan dari manusia yang mereka cari. Penghormatan dari Allah memang tidak kelihatan langsung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang Bapak Ibu cari? Hormat dari siapa yang Bapak Ibu cari? Apakah hormat dari manusia?
Memang hormat manusia itu kadang-kadang perlu, tapi jangan menghalalkan segala sesuatu atau jangan menempatkan penghormatan dari manusia adalah yang paling tinggi. Bagaimana kita bisa tahu? Salah satu cara mengetesnya Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu yang punya sosmed ya khususnya ya. Kalau misalnya di Facebook, Twitter, Instagram ya misalnya ya. Kalau kita upload sesuatu banyak yang like, wah kita akan senang ya. Kalau sedikit yang like kita jadi aduh sedih ya, kok sedikit yang like-nya. Atau Instagram kita banyak yang follow ya, wah kita akan senang. Oh, tetapi kalau sedikit yang follow, aduh kita bandingkan dengan orang lain. Bagaimana pada saat kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang lain? Apakah kita marah, kita ngambek? Pada saat kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, kita ingin semua orang tahu. Atau pada saat ada sesuatu, wah selalu maju tampil ke depan saja. Yang lain tidak diberi kesempatan. Apakah seperti ini? Jikalau kita adalah orang yang mencari penghormatan dari manusia, pujian dari manusia. Kalau tidak ada pujian kita down, ada pujian kita baru semangat. Kita harus berhati-hati. Orang yang demikian susah untuk menjalankan firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan sendiri mengatakan jikalau kita melakukan kebaikan, jangan diketahui oleh tangan yang sebelahnya. Biar Bapamu yang membalas dari surga. Pujian, kehormatan dari Tuhan kepada kita hanya bisa diketahui, kita terima secara langsung pada saat kita bertemu dengan Dia di sorga nanti. Dan yang keempat, mengapa orang Yahudi walaupun menyelidiki firman Tuhan tetapi tidak percaya? Karena mereka tidak percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam ayat 45 mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu juga akan percaya kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulis, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang aku katakan? Musa menulis kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di dalam 5 kitab itu sebenarnya terkandung Yesus sebagai juru selamat yang akan datang. Contohnya di dalam kitab Kejadian, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular ini. Orang Yahudi tahu siapa keturunan perempuan ini, yaitu juru selamat yang akan datang. Pada waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan menurunkan 10 tulah. Tulah yang ke-10 yaitu anak sulung mati. Tetapi bagi keluarga yang membunuh anak domba yang tidak bercela dan darahnya dioleskan di atas pintu itu, maka keluarga itu anak sulungnya tidak akan mati. Malaikat maut akan melewati keluarga itu. Dan anak domba itu adalah gambaran dari juru selamat, Yesus yang akan datang. Orang Israel tahu. Mereka ada diajarkan, tetapi mereka tidak mau percaya. Pada saat orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka menerima mana dari sorgawi. Mana dari sorga yang mereka makan setiap hari. Itu melambangkan Yesus yang adalah roti kehidupan. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mau percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita membaca Alkitab ini,
apakah kita percaya semua isi firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Dan janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan itu bukan janji kosong. Bukan janji palsu. Tetapi sungguh-sungguh janji yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Jangan sampai kita menyelidiki, membaca Alkitab hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi pada saat kita membaca Alkitab, menyelidiki, apakah itu sungguh-sungguh masuk sampai ke dalam hati kita. Pada saat orang Israel berbuat seperti demikian, itu bukan terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman ini juga seperti demikian. Bapak Ibu tahu Harvard University ya. Ini satu universitas tertua di Amerika Serikat. Didirikan oleh sekelompok orang dari Inggris, orang Puritan ya. Yang ke Amerika. Pada tahun mereka adalah orang-orang yang hidup dengan saleh, suka belajar. Dan pada tahun 1696 mereka ingin mendirikan satu universitas untuk mendidik para hamba Tuhan. Ya, supaya mereka bisa belajar menyelidiki Alkitab dan menjalankan firman Tuhan ini. Didirikan tetapi awalnya masih murni ya. Tetapi berjalannya waktu akhirnya orang-orang petinggi-petinggi yang ada di dalam Harvard University ini dipengaruhi oleh orang-orang liberal. Akhirnya tujuannya melenceng, mereka menyelidiki Alkitab tetapi tidak percaya kepada Alkitab. Tidak menjalankan Alkitab. Alkitab ini dipandang hanya sebagai satu pengetahuan, hanya satu bacaan klasik saja. Dan setelah itu karena Harvard University sudah melenceng, ya, tidak mempelajari Alkitab untuk tujuan yang murni lagi. Akhirnya muncul pada tahun 1700-an orang Kristen Congregationalis ya, mendirikan satu universitas yaitu Yale University, universitas kedua di Amerika Serikat. Awalnya juga dengan tujuan yang sama seperti dengan pendirian Harvard University. Agar menciptakan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau menyelidiki Alkitab, menjalankan Alkitab, mengajarkan Alkitab dengan tulus dan murni. Tetapi nasibnya sama dengan Harvard. Dipengaruhi oleh orang-orang liberal dan akhirnya Alkitab bagi petinggi-petinggi di Yale hanya sebagai satu pengetahuan di otak saja. Lalu kemudian muncul lagi karena sudah terpengaruh oleh liberal, maka sekelompok petinggi dari Presbyterian berpikir, wah ini kita harus menjaga kemurnian firman Tuhan. Akhirnya didirikanlah Princeton University. Sampai hari ini Bapak Ibu, Princeton University makin lama juga makin melenceng. Ini memberikan gambaran apa kepada kita Bapak Ibu? Mungkin kita bisa saja memiliki awalnya kita ikut Tuhan dengan tujuan yang murni. Baca firman Tuhan dengan tujuan yang murni supaya saya bisa bertemu dengan Tuhan, hidup saya diubahkan. Tetapi pelan-pelan bisa terjadi dalam hidup kita bahwa firman Tuhan itu hanya sebagai sebatas pengetahuan di otak saja. Dan keturunan kita yang melihat bagaimana cara kita memandang Alkitab juga terpengaruh. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis itu memang tidak bisa mengungkapkan siapa Tuhan, tetapi tetap dipakai oleh Tuhan. Kesaksian Yohanes Pembaptis disebut sebagai kesaksian kedua, secondary witness. Sedangkan
kesaksian dari Bapa. Kesaksian dari pekerjaan Tuhan Yesus yang dicatat dalam perjanjian baru. Kesaksian dari firman, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab puisi, itu kesaksian dari tentang Yesus di perjanjian lama. Kesaksian yang melampaui segala zaman. Itu akan membawa kita untuk berjalan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terakhir, saya menyampaikan satu kesaksian dari Bapak ini ya. Ini almarhum Bapak Imam Santoso ya. Sebelumnya kemarin saya sudah telepon anaknya yang di Amerika, minta izin ya untuk menyampaikan kesaksian tentang papanya. Bapak almarhum Imam Santoso ini awalnya kita kenal dia itu karena diinjili oleh Pak Goan ya. Setelah Pak Goan injili, lalu tim besuk kami pergi membesuk dia. Awalnya ditanya, udah terima Tuhan Yesus belum? Belum. Tidak mau ke gereja. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Kita pergi besuk beberapa kali. Satu kali dia bawa istrinya datang di ibadah Mandarin. Dia sendiri tidak mengerti Mandarin, tapi dia bawa istrinya ke Mandarin. Lalu tanya, kenapa? Istri saya ngerti Mandarin, tapi saya tidak. Ya. Lalu kemudian datang, ya dia mengatakan, istri saya sudah percaya. Saya tanya, Om gak percaya? Belum nih, gitu ya. Ya sudah. Akhirnya waktu istrinya sakit, meninggal, kita layani. Nah setelah istrinya meninggal, itu masa COVID Bapak Ibu. Dan anak-anaknya pulang kembali, ada 3 di Amerika, 1 di Aussie. Jadi karena anak-anaknya tidak ada di sini, jadi anak-anaknya titipkan, boleh tidak lebih intens besuk papanya. Nah, saya bilang oke. Nah saya besuk secara intens, lalu kemudian waktu besuk saya ceritakan Injil. Ya. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus, saya cerita dalam kehidupan sehari-hari, makan obat misalnya. Ayo berdoa. Ya. Ayo Om, ayo. Enggak bisa jalan ya, ayo Om mau belajar jalan, ayo kita berdoa. Ya, mohon Tuhan Yesus tolong Om bisa berjalan. Ya, dia mau ya. Ujung-ujung suatu hari dia mengatakan waktu saya pergi besuk, nih Om mau dibaptis. Betul Om, iya betul. Lalu saya tanyakan, Om tahu tidak apa artinya dibaptis? Dia mengatakan, ya hanya ikut Yesus artinya ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Betul ya Om, percaya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat Om loh. Iya betul nih, betul. Akhirnya dibaptis ya tahun 2022. Dan setelah dibaptis tetap secara intens mengunjungi dia. Lalu satu kali dia cerita. Ini sebenarnya Om mau cerita ya. Om ini pernah dengar tentang Tuhan Yesus ya. Waktu masih muda, istri Om ini diajak tetangga ke gereja. Jadi istri yang pergi tapi Om gak pergi. Tapi Om ada lihat, istri Om itu bisa makin baik ya. Dan ada perubahan dalam hidup istri Om, dia bilang katanya. Lalu satu kali tidak tahu hari apa, Om buka televisi. Televisi itu menayangkan satu video tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan waktu itu Om berpikir, aduh kok dia orang baik disalibkan ya. Yang harusnya disalibkan kan Om. Kenapa ya Yesus yang banyak menolong orang ya di video itu, kok dia yang disalibkan? Kok bukan Om? Dia mengatakan, jadi Om sudah tahu tentang Tuhan Yesus.
Sudah nih, sebenarnya Om sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Ya, tapi belum waktunya itu percaya waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian ini memberitahukan kepada kita apa? Om ini dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus dimulai dari siapa? Dimulai dari secondary witness, kesaksian dari istrinya. Dari istrinya dia baru cari tahu siapa Yesus yang mengubah istrinya. Dia tidak tahu harus cari tahu di mana. Satu hari dia buka TV hanya untuk nonton apa saja, saluran apa saja dia buka. Ternyata film Tuhan Yesus. Biografi Tuhan Yesus yang tercatat di dalam 4 kitab Injil yang difilmkan. Itu kesaksian dari Alkitab. Primary witness, kesaksian utama. Dari situ Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Baru dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dan dengan berjalannya waktu dia semakin mengalami Tuhan Yesus. Dia percaya dan dia baru mau dibaptis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya juga dipakai oleh Tuhan sebagai secondary witness. Kesaksian yang kedua, kita memang tidak bisa membuktikan siapa Yesus, tapi kita bisa memperkenalkan Yesus lewat kesaksian hidup kita. Pada saat hari ini kita menjadi saksi Kristus di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Dan ada orang yang akan percaya karena melihat kesaksian hidup kita. Orang yang akan percaya melihat kesaksian hidup kita itu akan turun-temurun. Dan kita akan menjadi saksi yang melampaui zaman. Mohon Tuhan menolong setiap kita Bapak Ibu. Hari-hari di depan itu tidak mudah. Bapak Ibu kalau menonton, membuka televisi itu sangat menakutkan Bapak Ibu. Dunia hari ini semakin hari semakin menakutkan. Berita negatif itu lebih banyak daripada berita positif, betul tidak? Saya sudah pernah sampaikan ya, beberapa minggu lalu saya rapat di Jakarta. Dan saya waktu pulangnya, saya karena waktu pagi di airport jam 5 pagi berangkat dari hotel, selesai rapat jam 5 pagi berangkat dari hotel ke airport supaya tidak macet. Karena sampai di airport masih pagi, saya duduk di ruang tunggu kemudian saya nonton TV. Itu sebelum jam 6 Bapak Ibu. Belum jam 6 pagi saya duduk di ruang tunggu pikir nonton berita. Bapak Ibu, kurang lebih 20 menit beritanya semua tentang pembunuhan. Berita pertama yang saya dengar yaitu cagup dari sebuah daerah mati ya. Lalu mati tenggelam. Lalu kemudian terjadi pembunuhan seorang suami berusia 26 tahun membunuh istrinya yang 21 tahun hanya karena hal yang sangat kecil, hanya masalah anak saja sudah dibunuh. Yang ketiga yaitu mayat seorang pria kerangka ya, seorang pria ditemukan di dalam sebuah hutan yang sudah 5 bulan. Lalu kasus yang keempat yaitu 2 anak sekolah SMP berkelahi. Lalu pada waktu mau membaca berita yang kelima terjadi pembunuhan. Sudahlah, saya pergi aja. Saya sudah tidak tahan mendengar. Belum jam 6 duduk di sana, kurang lebih 20 menit sudah mendengar semua berita negatif. Bapak Ibu, itu dunia kita pada hari ini. Semakin hari semakin bobrok. Dan itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan 2 Timotius. Bahwa pada akhir zaman
orang akan semakin hari semakin membangkang. Siapa yang bisa menjadi jaminan bagi kita untuk menjalani hidup kita di depan? Kalau bukan Yesus Kristus. Siapa yang bisa menopang hidup kita menghadapi hari-hari di depan? Kalau bukan Yesus Kristus. Bapak Ibu, PBB sudah mengumumkan tahun 2030 nanti akan ada the Great Reset. Ekonomi dunia. Sistem politik, sistem keamanan akan disatukan. Dan itu sistem yang baru bagi semua umat manusia di dunia ini. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dilewati. Mohon Tuhan menolong setiap kita untuk menguatkan, memberikan kita iman yang kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak bersandar kepada Dia yang adalah Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja, tidak ada yang bisa kita sandarkan lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kembali kami memohon belas kasihan-Mu untuk setiap kami. Kuatkan iman kami, tambahkan iman kami di dalam Engkau. Untuk selalu mempercayai, mengandalkan seluruh aspek hidup kami di dalam Engkau. Karena Engkau yang berkuasa. Engkau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan manusia. Engkau mati bagi kami. Engkau bangkit dari kematian dan akan datang untuk kedua kalinya. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang tidak bisa, kasih yang tidak bisa diberikan oleh manusia di dunia ini. Engkau adalah Allah yang paling mengerti kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Saksi-saksi-Mu, baik itu di dalam pekerjaan-Mu yang tercatat dalam perjanjian baru. Bapa sendiri yang tidak bisa terlihat oleh kami tetapi bisa terlihat lewat diri-Mu. Seluruh catatan tentang diri-Mu di dalam perjanjian lama membuktikan Engkau adalah Allah yang tidak akan berubah. Allah yang berkuasa, yang mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dan jadikan kami juga sebagai saksi-saksi-Mu. Untuk membawa semakin banyak jiwa yang tersesat kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.